Perubahan itu sulit memang di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi percayalah akan indah di akhir. Orang bijaksana itu adalah orang yang setiap hari dihantam oleh segala sesuatu yang dia tidak suka, sampai dia bisa menerima yang tidak suka itu seperti dia menerima yang dia suka. Ketika kamu sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, disitulah kamu akan mengalami pencerahan. Yang paling sulit dirubah manusia itu adalah inersia mentalnya. Inersia mentalnya. Kalau sudah begitu, ya ingin begitu. Tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa diubah jelas sulit untuk mengalami perubahan. Makanya gali sumur jangan berhenti di tengah. Kalau kalian gali sumur berhenti di tengah, ya sudah, badanmu kotor sama tanah. Dan itulah kebanyakan sekarang perjalanan kehidupan kita. Belajar spiritual berhenti di tengah. Belajar apapun berhenti di tengah, bolokot. Belajar apapun berhenti di tengah, berantakan. Belajar di sini belum selesai sudah pindah ke sini, belum selesai pindah ke sini terus aja shopping guru. Bolokot, nggak kemana-mana. Seperti menggali sumur. Lihat penggali sumur, begitu ada batu terus saja dia upayakan supaya batu bisa ditembus, tidak pindah ke yang lain. Karena apa? Ketika dia tergoda, udah pindah ke yang lain aja. Ini ada batu. Orang ya penggali sumur, dia sudah punya pengalaman. Ketika pindah ke sana pun siapa tahu dapat batu yang lebih besar, maka dia nggak pindah, hantam saja terus sampai akhirnya bertemu dengan air. Begitu bertemu air, semua kotoran yang ada pada tubuhnya dilumatkan sama air, bersih badannya. Itulah kalau belajar selesai. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ini ja'ilukal linnas imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan anak keturunanku? Dan Allah mengatakan, qala la yanalu ahdid dhalimin, janjiku tidak pernah mengenai orang-orang yang gelap. Zalim itu gelap. Jadi ini ada persyaratan. Kalau janjiku ingin ditunaikan, kata Allah, syaratnya satu, kamu harus ada dalam terang benderang, jangan berada dalam kegelapan. Yang sadar kalau kalian ada dalam kegelapan, sadar bahwa sebetulnya di tempat sana ada cahaya. Ketika sadar bahwa kita ada dalam kegelapan, maka kita akan menemukan cahaya. Tapi orang yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Bukan spesies yang terkuat yang bertahan hidup, bukan orang yang paling cerdas yang bertahan hidup, tetapi yang paling bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu, di belakangnya ada sang kehidupan yang tinggal.
Dalam sebuah hadis dikatakan, siapapun yang melihat sesuatu tetapi tidak bisa melihat Tuhan di baliknya, maka penglihatannya itu batal. Semoga kita juga diberi kemampuan untuk selalu menghindarkan diri agar tidak menjadi perusak di semesta ini, agar tidak menjadi orang yang sadis pada makhluk apapun, karena sadisme ini sudah mewabah. Terkadang tidak terasa bahwa kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang membuat makhluk lain tersakiti. Karena siapapun orang yang penuh cinta kasih, kehadirannya dimanapun akan membuat setiap tempat menjadi surga. Bahkan neraka sekalipun ketika didatangi orang baik, neraka pun akan berubah menjadi surga. Itu sebabnya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Dimanapun dia tinggal, yang paling penting kebaikannya membuat orang lain merasakan cinta kasihnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan berbicara secara lebih spesifik lagi tentang perubahan. Perubahan itu sulit memang di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi percayalah akan indah di akhir. Karena semesta ini terus melakukan proses perubahan. Semesta ini terus dinamis. Jadi semesta ini tidak pernah statis. Bumi saja tidak diam sebetulnya. Bumi itu di samping berotasi, dia juga berevolusi. Jadi bumi itu di samping berotasi, ya, mengelilingi dirinya sendiri. Dia punya porosnya. Dia juga berevolusi, mengelilingi matahari. Jadi porosnya adalah matahari. Ini dalam satu galaksi. Belum lagi di galaksi yang lain. Ada yang semacam ini jumlahnya miliaran. Oleh karena itu semesta ini tanpa batas. Tidak ada batasnya. Dan semua semesta yang tanpa batas ini diliputi oleh yang maha tanpa batas. Siapa yang meliputi semesta ini? Ya ini. Saya sekarang diliputi oleh ini. Kita pergi ke planet manapun, kita akan diliputi oleh ini. Kita masuk kamar mandi, diliputi oleh ini. Masuk ruang tidur, diliputi oleh ini. Pergi ke alam, diliputi oleh ini. Jadi beruntung kita masih diizinkan tinggal di ruang ini, karena kita mendapatkan kehidupan, mendapatkan kesadaran, mendapatkan energi, mendapatkan daya, bukankah dari ruang ini? Kita menarik napas dari ruang ini dan mengizinkan napas masuk ke ruang ciptaannya, dan setelah itu juga kembali ke sini, bolak-balik saja di sekitar sini. Kalau menyadari ini saja, itu sudah luar biasa. Makanya orang bodoh terus mencari Tuhan. Kalau orang berakal hanya menyadari Tuhan. Itu bedanya orang bodoh dengan orang yang berakal. Jadi orang bodoh tidak pernah mencari Tuhan. Orang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan adalah orang bodoh, karena orang bodoh tidak tahu kalau dia diliputi oleh Tuhan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu saya sepakat dengan Departemen Agama yang menerjemahkan ulul albab itu sebagai orang yang berakal. Jadi kalau lihat terjemahan Departemen Agama, ulul albab itu diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal. Apa definisi ulul albab dalam Al-Quran? Definisi ulul albab dalam bahasa Al-Quran adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kan hidup kita begitu, berdiri, duduk, berbaring. Tadi di sana berdiri, sekarang kita duduk. Nah, ntar sore berbaring, besok berdiri lagi, duduk dan berbaring. Artinya
Ulul albab itu orang yang tidak pernah merasa kehilangan Allah di dalam dirinya di setiap ruang dan waktu, dan dia selalu merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Itulah ulul albab. Saya doakan semoga para sahabat semua menjadi ulul albab. Ulu itu bahasa Arab artinya pemilik. Albab itu artinya kolbu sebetulnya, bagian yang dalam dari kolbu, disebutnya lub. Ada fuad, ada lub, itu bagian dalam dari kolbu. Jadi ulul albab itu sering disebut juga ahlul bait. Ahlul bait berarti ahli rumah. Apa itu bait? Ya bait cuma satu, baitullah. Jadi ahlul bait itu sebetulnya orang-orang yang tidak pernah terasing di dalam dirinya sendiri. Ahlul bait itu orang-orang yang selalu tinggal di sini, hadir di sini saat ini sekarang. Itu ahlul bait yang selalu merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu di dalam dirinya, maka dia tidak pernah keluar dari dalam dirinya. Itu ahlul bait. Para sahabat, jadi judul kali ini adalah perubahan. Perubahan itu memang sulit di awal, bisa jadi berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Kita punya rumah, ingin direnovasi. Kenapa? Karena rumah ini sudah tidak layak pakai lagi. Ya pasti yang namanya rumah direnovasi, ya. Untuk merenovasi rumah itu pasti kita akan agak sedikit segan. Karena apa? Kita sudah terlalu merasa nyaman di zona itu. Tetapi karena tuntutan, ya sudah, akhirnya sesulit apapun direnovasi. Apalagi ketika proses renovasi, misalnya, mohon maaf ya, waragatnya, biayanya untuk merenovasi rumah itu tidak cukup. Biasanya terkatung-katung di tengah jalan, ya berantakan jadinya. Tapi kalau kita terus pada tujuan awal, ingin merenovasi rumah, ya sudah fokus saja. Nanti juga indah di akhirnya. Ya, punya semen 1 sak tempelkan. Betul? Bisa beli kaca 1 meter tempelkan, bisa beli jendela 1 ya tempelkan. Lama kelamaan rumah kita jadi bagus, indah pada akhirnya. Nah, cuma yang lucu itu ingin rumahnya bagus, tidak mau kotor-kotoran, tidak mau bocor dulu, tidak mau berantakan. Ingin berubah tetapi tidak mau melewati proses perubahannya. Itu yang tidak masuk akal. Tidak ada perubahan itu yang tanpa proses. Tidak ada perubahan itu yang cespleng. Tidak ada. Kecuali kalau nonton ya serial Doraemon. Doraemon yang bisa begitu, ya kan? Doraemon itu sekarang minta tas ajaib, datang di depan. Minta rumahnya bagus, langsung mewujud. Itu Doraemon. Ya, hidup ini tidak seperti serial Doraemon, semua berproses. Nah, yang lucunya manusia kebanyakan ingin berubah, ingin ada perubahan, tetapi tidak siap ketika melewati proses perubahannya. Padahal perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Saya nggak ingin berubah menjadi orang yang sabar. Ya sudah, dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang tidak sabar. 1, lulus. Hadirkan lagi yang tidak sabar, lebih tidak sabar lagi. 2, lulus. 3, terus aja dihantam. Karena kita ingin jadi orang sabar. Belajar sabar tentu saja harus pada orang yang tidak sabar. Ingin jadi orang sabar tapi ingin cespleng, tidak mau menerima orang-orang yang tidak sabar. Itulah yang menyebabkan kita ingin berubah tetapi perubahan tidak pernah terjadi karena kita tidak siap melewati proses perubahannya. Lucu gak? Lucu kan? Lucu. Ingin jadi orang yang bijaksana, dikiranya menjadi orang yang bijaksana itu begitu. Orang bijaksana itu adalah orang yang setiap hari
dihantam oleh segala sesuatu yang dia tidak suka, sampai dia bisa menerima yang tidak suka itu seperti dia menerima yang dia suka, baru kebijaksanaan muncul. Sakit, sakit. Berantakan, yes. Tapi itulah proses perubahan. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti proses ini, terus mau lari kemana? Makanya ada kata-kata bijak yang sangat saya kagumi. Kata-kata itu sederhana. Kata-katanya begini: ketika kamu sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, disitulah kamu akan mengalami pencerahan. Ketika kamu sadar di semesta ini tidak ada satu tempat pun untuk kamu lari, disitulah kamu mengalami pencerahan. Sadar bahwa di semesta ini tidak ada tempat untuk lari, ujungnya apa? Dia terima apapun apa adanya, di situ dia akan mengalami pencerahan. Sesederhana itu sebetulnya kedamaian. Bahkan ketidakdamaian ketika diterima akan berubah menjadi kedamaian. Baik ya, supaya kuliah kita ini kelihatan serius, kelihatannya saya akan pandu dengan slide yang ada di depan ini. Kita juga nanti akan berbicara hukum-hukum fisika, kita akan bicara hukum Newton segala, kita akan bicara hukum gravitasi. Kuliah kita hari ini agak serius, agak sih. Setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, selalu disertai ketidaknyamanan. Itulah hukum perubahan. Jadi jangan berpikir kalau perubahan itu nyaman. Ini kunci ya, ini hukum, ini hukum. Jadi kalau ada orang yang ingin berubah tetapi ya ingin nyaman, sebetulnya dia sedang menolak perubahan. Jadi hukum perubahan adalah ya, setiap perubahan, bahkan perubahan ke arah yang lebih baik sekalipun, yang menyertai proses perubahan adalah ketidaknyamanan. Itu hukum. Ya, hukum. Jadi kalau kita ingin nyaman-nyaman saja, berarti kita ingin mempertahankan situasi yang ada. Ya, perubahan tidak akan terjadi. Ini hukum ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, saya akan berbicara hukum Newton. Jadi Newton ini ahli fisika yang menurut saya sih sudah mencapai pencerahan. Karena sesungguhnya tidak ada hukum Newton, yang ada adalah hukum Allah, yang ada adalah hukum alam. Kebetulan Newton ini punya intuisi yang lebih tajam sehingga beliau bisa menangkap rahasia semesta. Nah, Newton ini berbicara di berbagai dimensi keilmuan. Dia bicara di dimensi optik, dia bicara di dimensi elektromagnetik, dia berbicara di berbagai dimensi keilmuan, dan yang paling terkenal hukum Newton itu adalah tentang gerak. Ya, saya akan bicara dulu gerak, karena perubahan pasti ada kaitannya dengan gerak. Nanti kita akan hubungkan. Ya, makanya saya bilang kuliah hari ini agak serius, ada fisikanya nih. Tapi ini fisik for all, fisika untuk semua umur. Artinya yang tidak sekolah pun akan ngerti penjelasan saya. Karena nanti akan saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena sesungguhnya laboratorium fisika itu bukan di universitas. Laboratorium fisika itu adalah ini nih, kehidupan kita. Ini laboratorium. Iya. Saya tanya mahasiswa di ujian, mengapa kalau orang sedang demam tidak merasa panas, bahkan merasa kedinginan? Itu soal ujian. Banyak mahasiswa yang bingung. Mungkin kalian juga bingung. Katanya kena virus, demam, suhu diukur 39 derajat Celcius, bahkan bisa di atas itu. Tetapi ngahodhod, kedinginan. Harusnya kalau panas tidak kedinginan kan? Nah itu. Tapi sekarang kalian yang sedang sehat tidak merasa kedinginan, merasa nyaman saja. Mengapa? Ketika sedang sehat, suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu tubuh lingkungan.
Jadi suhu tubuh kita hampir sama dengan suhu lingkungan. Sehingga perbedaan suhu antara suhu tubuh kita dengan lingkungan tidak beda jauh. Karena tidak beda jauh, maka kalor dalam tubuh kita hanya berpindah sedikit-sedikit karena beda suhunya kecil. Karena pindah kalornya sedikit-sedikit, nah yang pindah sedikit-sedikit kan nggak kerasa. Maka keadaan keseimbangan tubuh kita tidak terganggu, maka kita merasa nyaman. Tapi begitu kena virus, tubuh kita naik sampai 40 derajat Celcius, demam, suhu tubuh kita dengan suhu lingkungan beda jauh, sehingga ada perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Kalor berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat suhu yang rendah dengan perpindahan yang sangat ekstrim, cepat sekali. Seperti ini nih, kalau air mengalir tidak terlalu curam tempatnya, kan alirannya biasa. Tapi kalau air itu mengalir di tempat yang curam, perbedaan ketinggian terlalu ekstrim, kan sangat berbahaya air itu. Betul? Disebutnya juga air terjun. Nah, jadi sebetulnya kalor itu kalau beda suhu antara tubuh kita dengan lingkungan terlalu jauh, itu terjun bebas itu. Akibatnya fluks kalor dari tubuh kita terlalu cepat, keseimbangan tubuh kita terganggu. Jadinya kita merasa kedinginan. Ini fisika untuk umum, ini fisika untuk semua orang. Jadi artinya yang lulusan SD pun pasti ngerti, ya. Nah, saya mau bicara hukum Newton satu saja tentang gerak, karena gerak ada kaitan dengan perubahan. Nah, tidak pakai rumus nih, nggak pakai rumus, pakai bahasa kualitatif. Hukum Newton yang pertama itu disebut hukum kelembaman, bahasa Inggrisnya inert, I-N-E-R-T, inert. Inert itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan inersia. Jadi inersia itu lembam. Lembam itu gini, kalau benda yang sedang diam, dia akan tetap ingin diam, tapi kalau dia sudah bergerak, ingin tetap bergerak. Itu namanya lembam. Itu sifat inersia namanya. Contoh sederhana, kita naik mobil nih, mobil sedang jalan ke depan. Kalau mobil jalan ke depan, kan kita juga ikut mobil dong, jalan ke depan, gak tertinggal kan, betul? Nah tiba-tiba ya ada kucing lewat, sopir ngerem, set, mobil berhenti kan? Saat mobil berhenti, kita terus pengen ke depan, betul? Karena kita sedang bergerak ke depan, ingin tetap ke depan. Buktinya apa? Sudah direm pun tubuh kita ke depan. Makanya penting kalau di mobil pakai sabuk pengaman. Itu tujuannya. Sabuk pengaman itu dibuat karena apa? Ini karena setiap materi itu punya sifat inert, punya sifat inersia, punya sifat kelembaman. Nah sekarang coba, kalau mobil sedang mundur ke belakang, direm sama, kita juga terjongkok ke belakang. Itu artinya tubuh kita ini kalau sudah diam, ingin selamanya diam, kalau sudah bergerak, ingin selamanya bergerak. Maka inersia ada dua, satu inersia fisik, yang kedua inersia mental. Nah inersia fisik berhubungan dengan materi, inersia mental berhubungan dengan sudut pandang. Yang paling sulit dirubah manusia itu adalah inersia mentalnya. Inersia mentalnya. Kalau sudah begitu, ya ingin begitu. Tidak bisa dirubah. Nah, yang tidak bisa diubah jelas sulit untuk mengalami perubahan. Oke. Suka nimbang badan kan? Oke. Nimbang badan. Apalagi yang takut gemuk, sering nimbang badan. Makin sering nimbang badan, makin gemuk. Karena apa? Takut gemuk. Itu hukum tarik menarik. Jadi karena di otaknya ada kata gemuk, maka dia akan menarik semua potensi gemuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya gemuk. Itu karena pikiran. Nah hasil timbang badan apa? 56 kg. Betul? 70 kg. Betul? 80 kg. Apa sih sesungguhnya itu? Pernah nanya nggak? Nggak pernah nanya. Kalian nggak pernah nanya. Tapi Newton karena ilmuwan dia nanya, apa sih massa itu?
Gitu. Newton itu nanya. Karena nanya ada jawaban dari semesta. Apa massa itu? Ternyata massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Ulangi, massa adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya yang massanya besar 80 kilo, 90 kilo, apalagi kalau sudah 200 kilo, maka dia makin sulit bergerak. Jadi massa itu sebenarnya ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Tetapi sesulit-sulitnya inersia fisik, ya masih bisa. Yang paling berbahaya kalau inersia mental. Nah, kurus sih badannya, massanya cuma 46 kilo, tapi sulit berubah. Itu inersia mental, lebih berbahaya itu, karena susah dirubah. Gitu. Saya sudah sholat kok 5 rakaat, 5 waktu 17 rakaat, gak pernah tinggal kok. Tetapi tidak ada yang berubah. Marahnya tetap, jahilnya tetap, dendamnya tetap, protesnya tetap, ngeluhnya tetap. Gak ada yang berubah. Ngomongin kejelekan orangnya tetap. Tetapi dia merasa sudah melakukan sesuatu. Itu inersia mental. Kalau orang yang sadar, segera sadar, loh, kalau begini sholat saya ada yang salah kayaknya nih. Karena sholat itu harusnya bisa mencegah saya dari perbuat keji dan munkar. Loh, kok saya masih seperti ini padahal sudah sholat. Nah, orang yang semacam itu sadar pada dirinya akan mengalami perubahan. Oh, kalau begitu saya mau cari ilmu dong, ilmu tentang sholat. Kali aja ada orang yang bisa ngajarin. Karena dia menyadari dalam kegelapan, maka dia percaya di tempat sana ada tempat yang terang. Tapi orang yang tidak menyadari dia di tempat gelap, selamanya tinggal saja di tempat yang gelap, tidak pernah merindukan cahaya. Paham? Oke. Nah, kalau di laboratorium saya punya meja, namanya meja, kalau bahasa Inggrisnya air table dynamic. Jadi meja udara namanya. Jadi saya praktekkan ke mahasiswa. Saya tiupkan pakai blower udara dari bawah, kan mejanya dilobangi teratur. Saya letakkan sebuah benda, pulpen misalkan yang ada di saku saya taruh. Pulpen ini saya sentring sedikit, terus aja bergerak, gak berhenti-berhenti. Karena kalau benda sudah bergerak akan selamanya bergerak. Loh, kenapa? Kalau benda kita mendorong meja toh tidak bergerak terus? Ya karena ada gesekan antara meja dengan lantai. Itu yang menyebabkan dia tidak bergerak. Kalau dilicinkan akan bergerak selamanya. Karena ada gaya lain, bukan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda. Baik, saya ambil kesimpulan supaya tidak terlalu dalam. Jadi ada sifat kelembaman. Kalau benda yang asalnya diam akan selamanya diam, kalau bergerak akan terus bergerak. Jadi perubahan itu yang paling sulit itu sebetulnya awalnya saja. Paham? Oke, itu namanya sifat inersia. Jadi inersia ada dua, ada inersia fisik, ada inersia mental. Nah, ada hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua ini saya tidak akan bahas karena terlalu ruwet. Pokoknya kuncinya adalah setiap ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan bergerak. Benda akan dipercepat. Benda akan mengalami laju perubahan momentum. Itu kata Newton. Lupakan aja, pusing dengernya. Dan saya tidak akan bahas itu. Cuman kuncinya adalah ketika kita mau bergerak, otomatis harus ada gaya, harus ada energi yang bisa membuat kita bergerak. Itu aja kuncinya, ya. Karena kalau pakai rumus, ya rumusnya sigma F sama dengan ya DDT dari M dikalikan V. Oh, pusing kalian. Pusing. Oleh karena itu kuncinya sederhana aja. Kalau ingin bergerak berarti harus ada energi yang menggerakkan kita. Itu aja kuncinya. Nah, makanya hukum Newton yang kedua bicara tentang percepatan. Nah, percepatan itu apa? Percepatan ini kalau mobil nih, mobil digas kan semakin cepat. Artinya dalam jarak 1 kilo
asalnya ditempuh 1 detik, ini 1 kilo ditempuh hanya 0,5 detik. Jadi artinya waktunya dipersingkat tapi jarak yang tempuh sama. Makanya jarak Bandung Jakarta ya, kalau kecepatannya 60 km per jam, ya tentu saja perlu 2 jam dong. Tetapi kalau dipacu 120 km per jam, cuma sejam nyampe di Jakarta. Itu namanya dipercepat. Jadi dipercepat itu adalah memberikan energi tambahan pada diri agar kita mengalami kecepatan lebih dari kecepatan awalnya. Nah, itulah pentingnya kita ngasih energi tambahan pada diri. Itu hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang ketiga itu berbicara tentang aksi itu selalu menimbulkan reaksi. Aksi selalu menimbulkan reaksi. Jadi tadi ya, sahabat kita di luar bertanya sama saya, ayah katanya, kalau kita mengalami sebuah kejadian yang tiba-tiba kebetulan, itu dari siapa itu? Dari saya atau dari Allah? Nah, pertanyaan bagus. Saya jawab, Allah itu nggak pernah ngurusi kamu. Allah tuh menciptakan alam semesta sekali saja dengan hukum sebab akibatnya, selesai. Nah, sekarang kita hidup di sini, ya sudah akan terkena hukumnya Allah, hukumnya semesta ini. Jadi artinya sang kreator diri itu bukan Allah lagi. Sang kreator diri adalah dirimu. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba kita lupa saja bahwa kita yang mengundangnya. Itu aja sebetulnya. Nah, kita kan suka menciptakan bahasa-bahasa yang aneh, akhirnya pusing sendiri. Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu, supaya kamu ingat, ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan teh bisa datang hari itu di pelak. Betul? Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian kreatornya adalah kita sendiri. Disebut tiba-tiba ya karena kita tidak siap. Itu aja. Jadi itu bahasa kita sebetulnya, bahasa basi, tiba-tiba. Betul? Meninggal dengan cepat. Itu kan bahasa basi. Yang meninggal dengan cepat, meninggal dengan lambat, sarua pae. Apa urusan kamu? Kita sering menciptakan bahasa lalu diukir-ukir. Kemarin baru saja ketemu saya. Oh, ditambah didramatisir. Ya maut we. Menghembuskan napas terakhir ka mana ka dieu gitu. Mau cepat atau lambat sama mati. Nah, didramatisir oleh manusia. Oh, macam-macam manusia tuh. Kalau bikin drama manusia jagonya. Nah, apa pesannya? Pesan hukum Newton tentang gerak ini yang pertama, bahwa sifat alami dari benda itu kalau diam akan selamanya diam, kalau bergerak ingin selamanya bergerak. Sadari oleh kita bahwa kita punya sifat itu, karena kita juga materi. Yang kedua, kalau kita ingin dipercepat, apapun harus punya energi tambahan. Nah, kita ingin dipercepat, perubahannya ingin cepat, tapi kita tidak mau menghadirkan energi tambahan untuk percepatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aksi selalu menimbulkan reaksi. Oke, kita belajar dari Allah dulu. Belajar dari Allah. Allah itu maha lembut, luar biasa. Saya lemparkan pohon beringin itu pohon beringin tuh yang besar itu. Itu waktu saya mau pindah ke Sariwangi, itu tahun 2009 ya. Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pindah rumah nggak mau bawa apa-apa, repot. Biar baru semua. Jadi termasuk pot-pot bunga itu nggak saya bawa. Nah, itu saya lemparkan dari rumah saya ke situ. Pohon beringin itu dari pot. Lemparkan. Coba sekarang sebesar itu, lihat tuh pohon beringin. Akarnya sudah menghunjam. Jadi kurang lebih berarti itu sudah 2009 sekarang 2022, berarti sekitar 13 tahun. Saya mau tanya sama kalian.
Itu pohon beringin sekarang sedang tumbuh nggak? Tumbuh. Kelihatan nggak nongolnya daun? Terasa nggak membesarnya pohon? Padahal tumbuh, padahal berubah. Cara Allah menumbuhkan pohon itu begitu lambatnya sampai kita tidak terganggu. Itu yang disebut dengan proses kuasi statik. Kuasi itu artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam padahal bergerak. Kuku kita tumbuh nggak sekarang? Coba kalian siapkan waktu sehari saja, tingali weta kuku. Ti isuk nepi ka sore 12 jam tong ka mana-mana. Ya. Dalam 12 jam kita tidak melihat pertumbuhan apa-apa. Tetapi dalam 2 minggu kita merasakan kuku kita tumbuh. Itu ubahnya Ayah Wardi. Kan tidak langsung malamnya hitam, besok putih semua. Sieun atuh. Betul nggak? Itu tumbuhnya tuh pelan-pelan. Betul nggak? Hiji cabut. Hiji cabut. Isuk mah jadi 3, pagetan jadi 5. Teu wani deui nyabut. Dalam mau dicabut kabeh rambutna. Jadi prosesnya itu tidak mendadak. Cara Allah merubah prosesnya itu bersifat kuasi statik. Masih ingat gak kalian? Tumbuhnya tubuh kita. Coba dari kecil. Makanya ada peribahasa Cina yang bagus. Alam itu tidak pernah terburu-buru tetapi mencapai. Karena yang bisa mencapai itu yang tidak terburu-buru. Yang terburu-buru malah tidak mencapai. Karena apa? Cilaka. Jauh. Sut naik sepeda motor. Tenepi ka ditu, ngagoler di jalan. Betul gak? Semua kecelakaan itu sebenarnya kuncinya satu, terburu-buru. Geus puguh ada sen, mobil mau belok kiri. Eta masih ngajakeun ka kiri eta motor. Yang ngagobrak, tenepi ka ditu karena terburu-buru. Alam mengajarkan tidak terburu-buru, tapi kan mencapai. Kita kalau belajar dari alam itu luar biasa sebetulnya. Jadi buat apa terburu-buru? Toh justru yang tidak terburu-buru yang akan mencapai. Yang terburu-buru ngagoler. Betul nggak? Terburu-buru pengen kaya, akhirnya kan di penjara. Ngerti maksud saya? Yang santai, jualan, menikmati setiap hasil, jualan bawang, tenang aja. 1 hari 2 toples, tenang aja. Gak menipu orang, ya aman. Semua yang terburu-buru malah justru tidak mencapai. Yang mencapai itu justru yang tidak terburu-buru. Alam itu mengajarkan seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Ini belum masuk nih, belum masuk ke judul kita, belum. Ini masih saya coba memberikan pengertian-pengertian dasar supaya masuknya nanti lebih mudah. Baik, sekarang alam mengajarkan seperti itu. Yang paling berbahaya itu kalau kita tidak sadar ketika kita melihat sebuah perubahan. Contoh, kita melihat foto waktu kecil. Lucu kan? Wih, lucu nih saya waktu kecil. Umur 3 tahun imut. Gitu. Begitu lihat kaca cermin, sekarang amit jadinya. Ya. Ketika kita tidak siap melihat bahwa kita sudah berubah sebesar itu. Tapi alam ketika mengubah itu prosesnya demikian lambat. Makanya ada salah kaprah di dunia keyakinan kita. Katanya jangan difoto, haram.
Ini salah kaprah memahami. Padahal yang berbahaya itu bukan fotonya. Karena tidak ada foto tentang masa depan. Foto itu selalu tentang masa lalu. Mau ningali foto teh sok inget nu baheula. Jadi kita hidup ke masa lalu, itu yang haramnya. Ingat ke masa lalu itu haram, fotonya mah enggak. Ada mahasiswa saya, dia pelukis. Dia tunjukkan kepada saya, Pak, ini lukisan saya juara waktu SMA. Mahasiswa di UPI. Saya tanya, kenapa kamu sekarang gak melukis lagi? Saya diajarkan guru agama saya, Pak, kalau melukis itu ternyata haram. Hayang panggih tajang guru agama. Itu bakat yang luar biasa. Dia itu melukis itu luar biasa. Dia udah jadi juara di Jawa Barat ini, juara melukis. Di stop oleh guru agamanya, katanya melukis itu haram, lukisan itu haram. Itu salah kaprah memahami. Yang haram bukan lukisannya, bukan. Kan lukisan itu seperti patung, tararobah. Yang haram itu bukan lukisannya, sifat yang statiknya, sifat yang tidak mau berubahnya. Kayak patung, patung tuh nggak haram, yang haram tuh sifatnya. Patung Pak Karno di sana di Soekarno Hatta dengan Bung Hatta diresmikan waktu itu begini telunjuknya, nepi ka ayeuna kieu we terubah. Sifat yang tidak mau berubah itu yang berbahayanya. Jadi yang harus dikampakin itu bukan patung yang di luar diri, sifat mental kita, inersia mental kita, nu hese dirobahna tah eta. Itu yang haram. Jadi kita ini menerjemahkan sesuatu, aduh ceroboh. Solo goto, anak-anak didik kita dikasih racun-racun model gitu, kan kasihan. Patung itu karya seni luar biasa. Saya punya teman, dia pematung, didatangi serombongan orang yang mengatakan dirinya sudah soleh, dan datang ke rumah teman saya itu tujuannya adalah mau demo. Sampai di rumah teman saya itu demo betul, dan dia bilang, Bapak ini berhenti bikin patung. Kenapa? Kalau Bapak bikin patung terus, malaikat tidak masuk rumah Bapak. Teman saya malah bersyukur. Bersyukur, semoga yang tidak masuk ke rumah saya katanya malaikat pencabut nyawa. Bahkan saya tidak akan mati-mati selamanya. Ini adalah demo yang didasarkan oleh kebodohan. Mari kita buka nanti ayat-ayatnya. Betul, Nabi Ibrahim pernah ngampakin patung. Tapi patung apa yang dikampakin Ibrahim? Berhala apa yang dikampakin Ibrahim? Apakah itu yang materi? No. Ibrahim pertama ngampakin patung yang ada dalam dirinya. Sifat yang sulit berubah pada dirinya. Itu yang sangat berbahaya. Sifat inersia mental yang ada pada dirinya. Itu yang berbahaya. Inilah sebetulnya titik awal kenapa saya hari ini mengusung sebuah tema besar, namanya adalah perubahan. Dan perubahan itu memang ya sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Makanya gali sumur jangan berhenti di tengah. Kalau kalian gali sumur berhenti di tengah, ya sudah, badanmu kotor sama tanah. Dan itulah kebanyakan sekarang perjalanan kehidupan kita. Belajar spiritual berhenti di tengah. Belajar apapun berhenti di tengah, bolokot. Belajar apapun berhenti di tengah, berantakan. Belajar di sini, belum selesai sudah pindah ke sini, belum selesai pindah ke sini, terus aja shopping guru. Bolokot, gak kemana-mana. Seperti menggali sumur. Lihat penggali sumur, begitu ada batu terus saja dia upayakan supaya batu bisa ditembus, tidak pindah ke yang lain. Karena apa? Ketika dia tergoda, udah pindah ke yang lain aja. Ini ada batu. Orang ya penggali sumur, dia sudah punya pengalaman. Ketika pindah ke sana pun siapa tahu dapat batu yang lebih besar, maka dia nggak pindah, hantam saja terus sampai akhirnya bertemu dengan air. Begitu bertemu air, semua kotoran yang ada pada tubuhnya dilumatkan sama air, bersih badannya. Itulah kalau belajar selesai.
Nah belajar kayak kutu loncat. Iya. Baru sebulan 2 bulan belajar dengan saya, besok udah ngilang, udah di tempat lain lagi, belajar yang berbeda lagi. Reka mana? Itu karena terburu-buru, ingin cepat bisa, ingin cepat sakti, ingin cepat kaya. Ya. Makanya saya sering bertanya, kalian bertemu dengan saya mau apa? Ya kebetulan katanya ya, saya usaha bangkrut, keluarga bangkrut. Terus saya ingin belajar sama ya guru. Saya bilang, kalau kamu tetap bangkrut belajar dengan saya, kamu akan menghujat saya. Kalau belajar dengan saya ingin membebaskan bangkrut, saya nggak terima. Tapi kalau ingin belajar dengan saya, ingin kenal jati dirimu yang sebenarnya, hadiahnya nanti bangkrutnya hilang, saya terima. Itu niat. Jadi kalau niat awal belajar ya meniti ke dalam diri, ingin benghar, ingin sakti, udah nggak usah ketemu saya. Saya tidak akan mengajarkan itu. Saya akan mengajarkan kamu jadi manusia biasa, tidak mengajarkan kamu jadi manusia luar biasa. Di baledog getihan belajar dengan saya. Di kadek rahet belajar dengan saya. Saya tidak akan mengajarkan ilmu-ilmu yang kayak gitu ya, digolok gak mempan. Buat apa ilmu itu? Ilmu yang kayak gitu ya, itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang takut karena dia mau melakukan kejahatan. Makanya orang yang digolok gak mempan tinggalnya di mana? Pasti juga di terminal. Orang yang baik tidak pernah takut. Karena apa? Dia tidak pernah belajar digolok tidak mempan. Dia belajar gimana caranya supaya orang lain gak ada yang ngegolok sama dia. Itu ilmu yang benar itu. Itu namanya ma'rifat rububiyah. Itu ma'rifat akhlak namanya. Salah alamat kalau belajar dengan saya ingin sakti. Salah alamat. Belajar sakti cari aja ilmu-ilmu rendahan. Dan sekarang ini masyarakat kita kan tertipu. Dikiranya orang yang sakti itu belajar ilmu tinggi. Orang yang sakti itu orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Makanya orang sakti pasti didatangi oleh orang-orang yang mengalami inersia mental, yang ingin jadi pejabat, terus menjabat seumur-umur. Pasti orang sakti mendatangi yang begitu. Makanya saya nggak laku, nggak pernah ada yang datang sama saya. Karena apa? Kalau datang sama orang sakti, nih baru 1 periode. Kahoyong bapak, kalau bisa 10 periode. Insya Allah pak, siapkan aja kambing hitam, ayam hitam. Iya. Yang diminta juga kabeh poek. Syaratnya aja udah gelap semua kok. Betul nggak? Nggak sadar kalau itu adalah kegelapan. Kalau datang sama saya, paling juga pak, hidup itu berubah pak, bahkan akan berakhir. Paling begitu. Siapkan aja diri bapak besok kalau tidak jadi lagi. Kalau belajar dengan saya begitu. Makanya nggak laku, nggak ada yang datang sama saya. Saya justru mengajarkan gimana caranya orang ini siap menerima perubahan. Orang bodoh mengajarkan gimana caranya orang ini melekat pada kenyamanan dan tidak siap menerima perubahan. Kan ujung-ujungnya siap atau tidak siap tetap wae eureun. Siap tidak siap tetap aja mati. Saya tanya kalian udah siap mati nggak? Kan nggak penting. Yang siap mati nggak siap mati kan mati juga. Ngerti maksud saya? Bedanya kalau orang yang siap mati, ya itu kan lebih tenang. Itu aja kok. Nah ini ilmu yang tinggi nih, ilmu akhlak namanya itu. Tapi ini tidak ada peminatnya. Kalau ilmu-ilmu kesaktian saya buka, ya di silet temempan, pasti jutaan yang datang ke saya. Betul nggak? Jutaan yang datang ke saya. Apalagi diimplik-implikan dia bawa. Penghar ngadadak. Pasti datang itu. Semua orang pasar datang semua ke saya. Gimana caranya supaya dagang laku? Ada dagang mah cuma 2 hukumnya, kadang laku, kadang tidak. Gitu aja. Kalau datang ke saya, siap-siap weh, kadang-kadang laku, kadang henteu.
Paling juga begitu. Atau gitu mau mual ka dieu. Gitu. Padahal ini yang disebut dengan ilmu sejati. Hidup di alam nyata. Karena apa? Dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi disandingkan. Kita akan merasakan nikmatnya ada ketika kita pernah tidak ada. Makanya pengumuman dari saya nih, ya. Kalau pernah kaya, ya, jangan ingat-ingat. Kalau pernah miskin, ingat-ingat. Tuh, pesan dari saya. Kalau pernah kaya, tong diingat. Tong diingat. Hayo we ngobrolkeun ka batur, abdi mah baheula kieu, baheula. Makanya kalau pernah beungar, lupakan. Kalau pernah kaya, lupakan. Kalau pernah jabatannya tinggi, lupakan. Tapi kalau pernah sengsara, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Supaya ada rasa syukur. Da karasana aya teh perdah urang geus ngarasakeun eueuh. Itu sebetulnya. Jadi dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi untuk disandingkan. Itu dua sisi mata uang yang sama. Itu namanya kebenaran. Jadi saya tidak akan mengajarkan melawan hukum alam. Justru saya akan mengajarkan gimana caranya kalian adaptif terhadap hukum alam. Makanya manusia cerdas adalah manusia yang adaptif terhadap perubahan. Itu manusia cerdas. Saya tidak bicara orang pintar. Malah orang pintar malah lolobana. Horea merubah teh. Kalau sudah menduduki jabatan tertentu, hayang saneng-eneng didinya. Nyogok situ, nyogok sini. Betul nggak? Iya. Cari dukun situ, cari dukun sini. Macam-macam yang dilakukan. Luar biasa, ya. Oke, siapkan diri kita untuk perubahan. Karena apa? Karena hidup itu adalah perubahan. Orang cerdas adalah yang adaptif, mudah beradaptasi pada setiap perubahan. Paham? Oke. Baik, hukum Newton udah selesai. Nah, kita pakai Quran nih, biar kelihatan ngajinya. Karena kalau nggak pakai Quran banyak, ini ngaji apa nggak pakai Quran? Nah, baik kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Ini kenapa saya buka dengan ayat ini? Penting sekali. Dan Ibrahim diuji oleh Tuhannya beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ini kata-katanya jelas sekali ya. Apa? Qala, kata Allah, ini kami ja'iluka, akan menjadikan kamu linasi imama, kami akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ini janji Allah kepada Ibrahim. Jadi Allah berjanji kepada Ibrahim, aku akan jadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim nawar. Qala, kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak cucuku? Nah, makanya ada doa yang bagus kan dari Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu kalau doa bukan hanya untuk dirinya sendiri, termasuk anak cucunya. Satu yang dipaksa oleh Nabi Ibrahim kepada Tuhan apa? Minta dijadikan dia sebagai ahli sholat beserta anak cucunya, kan gitu. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuh, Quran ya. Tidak ada pemaksaan Ibrahim kepada Tuhan atas permintaan yang lain kecuali minta dijadikan ahli sholat beserta anak cucunya. Nah, sholat apa? Sholat itu adalah menyadari kehadirannya. Jadi Ibrahim sedang meminta kepada Tuhannya, Tuhan jangan tinggalkan aku.
Jadikan aku yang selalu orang yang sadar akan kehadiran-Mu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Kalau Tuhan meninggalkan kita, udah gak bernapas dong kita. Betul? Iya, makanya hebat tuh Allah itu. Kamu melakukan keburukan tetap bernapas. Kamu melakukan kejahatan tetap bernapas. Apapun yang kamu lakukan, tetap aja napas ada. Hebat ya? Luar biasa. Itulah cinta kasihnya Allah. Ya? Baik, bukan itu tema kita. Masuk dulu ke sini, ya. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu ini ja'ilukal linnas imama, menjadi imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim mengatakan, bagaimana dengan anak keturunanku? Dan Allah mengatakan, qala la yanalu ahdid dhalimin, janjiku tidak pernah mengenai orang-orang yang gelap. Zalim itu gelap. Jadi ini ada persyaratan. Kalau janjiku ingin ditunaikan, kata Allah, syaratnya satu, kamu harus ada dalam terang benderang, jangan berada dalam kegelapan. Saya sudah jelaskan ya, kegelapan itu dua. Satu, serakah pada yang diinginkan. Dua, membenci yang tidak kita ingin. Itulah keserakahan. Jadi sebetulnya keserakahan pada yang diinginkan dan benci pada yang tidak diinginkan, itulah kotoran batin yang membuat batin kita gelap gulita. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk bisa menerima perubahan. Tong hayang didinya wae, tong hayang kitu wae. Ya, gitu. Nah, apa kuncinya kok Nabi Ibrahim bisa jadi imam bagi seluruh manusia? Apa kuncinya? Lihat ayat berikutnya dulu. Jadi yang ini hanya janji dari Allah, Ibrahim akan dijadikan imam bagi seluruh manusia. Baik, kita lihat. Wa'id ja'alnal baita masabata linnasi wa amnan. Dan ingatlah ketika kami, ini terusannya. Kalau yang tadi itu ya Al-Baqarah 124. Yang ini Al-Baqarah 125, ini terusannya. Nah, dijanjikan untuk menjadi imam bagi seluruh manusia, tetapi masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Wa ij'alnal baita masabata linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat kamu berkumpul. Kumpul siapa dengan siapa? Nah, ini banyak yang salah kaprah. Karena selalu saya berkumpul manusia dengan manusia. Salah. Sebetulnya rumah tempat berkumpulnya kamu dengan aku, kata Allah. Itu yang namanya jamaah. Di mana berkumpulnya? Di rumah yang Allah ciptakan. Di situ kita ketemuan, kata Allah. Di situ kita kumpul, kata Allah. Baiti itu adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah sudah dijelaskan oleh Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Itu rumah yang harus kita kunjungi setiap saat. Kalau kita berkunjung ke rumah itu, Allah sudah siap menunggu kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu gapura? Jangan mangut-mangut kalau nggak tahu. Kalau 17 Agustus pasti dibuatkan gapura. Betul? Lah, kenapa leluhur kita bikin gapuranya kok 17 Agustus? Karena 17 itu angka keramat. Bukan sekedar kemerdekaan bangsa, tapi 17 itu adalah sarana untuk memerdekakan diri, jiwa. Kuncinya cuma 2, 17, 10 dan 7. Itu kuncinya. Makanya kalau kita menggunakan kunci untuk meniti ke dalam diri, maka gapuranya selalu terbuka. Gapura dari gafur. Gafur itu ampunan. Jadi pintu gapura itu pintu ampunan. Kenapa dibuat 17 Agustus? Mungkin banyak yang nggak tanya tentang itu. Padahal itu simbolik saja di leluhur kita. Kalau kamu ingin merdeka jiwamu, ingin merdeka batinmu, maka kamu harus menggunakan 17. Makanya surat Al-Isra nomor 17. Karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri. Panggih jeung jati diri nganjang ka pageto. Gitu. Maka siapa yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka kebenaran itulah yang akan membebaskannya. Makanya orang yang sudah menemukan kebenaran dalam dirinya, maka dia menjadi bebas, merdeka.
Gitu ya. Nah, disinilah ya, aku kata Allah telah menjadikan rumah itu tempat kita kumpul loh, gitu. Siapa Ibrahim? Ya Ibrahim itu bukan hanya sosok manusia di masa lalu. Kalian pun hari ini bisa menjadi Ibrahim. Makanya selesai kita cerita Ibrahim, berhenti cerita Ibrahim, lebih bagus menjadi Ibrahim. Cerita Ibrahim namanya learning to know, menjadi Ibrahim learning to be, menjadi Ibrahim. Selama ini kita cuma cerita Ibrahim, oh dulu Ibrahim, buat apa cerita masa lalu? Makanya foto kan haram, karena foto selalu tentang masa lalu. Udah selesai masa lalu, tinggal sejarah kok. Bagaimana kita sekarang menjadi Ibrahim di kehidupan yang sekarang? Dunia sekarang perlu Ibrahim yang baru. Perlu reinkarnasinya Ibrahim. Agak serius ya kita bicara ini. Pakai fisika, pakai ayat, agak serius kuliah kita hari ini. Kita lanjut ya. Rumah itulah rumah yang paling aman kata Allah. Maka di sini dikatakan wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Rumah itu yang paling aman. Tidak ada di luar diri kita yang paling aman kecuali di rumah itu. Aduh, kalau sudah tahu cara masuk ke rumah itu aman. Betul? Iya, aman. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Keren banget ayat ini. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ditangkap ayat ini keliru lagi. Di Mekah ada makom Ibrahim, adanya di luar Ka'bah. Pada sholat di situ, padahal itu adalah area tawaf. Makanya setiap yang sholat di situ diusir sama polisi. Torik. Jalan maksudnya. Tong sholat idinya. Dengarti. Dipanggil torik. Aduh, sekarang saya dikasih nama sekarang. Pulang dari Mekah ganti nama. Jadi atorik, tolol. Eta teh jalan cek orang Arab teh tong cintong didinya. Makanya banyak yang diusir, tapi tetap aja pada sholat di sini. Karena pakai ayat ini yang keliru menerjemahkannya. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Apa artinya? Sholatlah kamu di level Ibrahim. Makom tuh level. Jadi kalau kamu mau sholat di level Ibrahim, gimana caranya? Loh, Ibrahim itu baru sholat setelah jumpa dengan jati dirinya. Makanya beliau mengucapkan ya kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu diucapkan oleh beliau tepat pada saat beliau sudah menyaksikan bintang, bulan, matahari di langit terdekatnya. Kan itu, sehingga ucapan beliau itu penuh tanggung jawab. Jadi gimana kalian supaya sholatnya seperti Ibrahim? Ya kenali jati dirimu, masuki langit terdekatmu, biar ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Setelah itu ucapanmu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nyambung langsung ke alam ahadiyah. Gitu. Makanya ya leluhur kita mengajarkan sudut pandang untuk melihat proses penciptaan. Ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, ada alam wahidiyah, ada alam arwah. Turun lagi ke bawah. Ada alam amsal, ada alam ajsam. Yang paling bawah adalah alam insan kamil. Nah, ketujuh alam itu ada pada diri manusia. Makanya hanya manusia yang bisa menjangkau ketujuh alam itu. Manusia bisa menjangkau martabat tujuh alam itu. Karena manusia yang diberi alatnya. Makanya beruntung kalian jadi manusia. Kalau tahu cara menggunakan tubuhmu sebagai kendaraan untuk bisa menjangkau tujuh martabat alam itu.
Tapi kalau jadi manusia tidak bisa menggunakan itu keunggulan manusia, summa rodadnahu asfala safilin. Jadi aspal. Jadi aspal, ya, hidung, kapanasan, dijejekan ke mobil, ya udah, hidupmu terus aja seperti itu, hitam, gelap. Karena kita tidak memantaskan diri sebagai manusia yang sempurna. Nah, lalu kenapa saya bahas ini? Ini ada kaitan dengan proses perubahan tadi. Ibrahim itu akan dijadikan sebagai imamnya bagi manusia. Dan syarat untuk menjadi imamnya manusia, beliau harus bisa menyatu dulu, manunggal dulu dengan siapa? Dengan Tuhan, di mana? Di rumah itu beliau harus berkumpul dulu, di rumah yang aman tadi. Keren gak ayat ini? Makanya kalau kita mengikuti jejaknya Ibrahim, kita pun bisa mengalami ini. Bukan cerita, bisa mengalami ini. Makanya lihat ayat berikutnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim. Apa perintah pada Ibrahim? Ini luar biasa. Apa? Antohiro baiti. Antohiro baiti. Bersihkan selalu rumahku. Rumah mana yang harus dibersihkan? Itulah kolbu. Rumahnya Allah yang sebenarnya, jangan kau kotori. Bersihkan kolbumu, bersihkan kolbumu. Karena di situ kau bisa tawaf, di situ kau bisa sujud, di situ kau bisa ruku yang sebenarnya. Kalau kotor rumahnya, gak bisa tawaf, gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jadi demikianlah cara Allah menyiapkan seorang pemimpin supaya siap dengan perubahan. Belum selesai, kita lanjut dulu. Sampai Ibrahim diajarkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Inilah ayat yang sangat luar biasa. Ini Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan, bukan. Ini orang yang hidup tetapi sesungguhnya hakikatnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Apakah di dunia ini semua orang yang kelihatan hidup itu semuanya hidup? Belum tentu. Bisa jadi ya, mohon maaf, kebanyakan mati. Mati kesadarannya. Dia sibuk di dunia tetapi tidak digerakkan oleh Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dia lupa bahwa datang ke dunia itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang menggerakkan dia? Cuman rasa takut dan rasa cemas saja. Maka sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Itulah orang mati. Kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dia mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Ibrahim minta kepada Tuhan, Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan, akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin, ya, walakin layat ma'inna kolbi. Ini nggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab, sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu, hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta bahasa Arabnya bukan kolbu, bukan kolbul jumal, kobidul jumal, kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah, sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin la yatma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku jadi mantap, supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati. Kok 4?
Kok 4? Itulah yang dicincang kan 4, betul nggak? Iya, cincanglah penglihatanmu, cincanglah pendengaranmu, cincanglah pernapasanmu, cincanglah lisanmu, cincang yang 4. Mati tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya. Pusing-pusing sekalian, enggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka, mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya, bagaimana cara membunuh ego itu, bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu, sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat, iz qala li abihi, dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, mahadihis, ya, mahadihit tamasil. Tamasil itu amsal itu umpama, makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah, itulah tamasil tuh misal tuh amsal, umpama, berarti bukan yang beneran, paham? Nah, itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri, itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah, ini masuklah ke tema kita ini, yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin merubah semesta ini, kuncinya satu, kampakin dulu dong. Kampakin dulu sifat-sifatmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Semua orang di luar dirinya salah, semuanya masuk neraka, hanya dirinya yang masuk surga, begitu? Kampakin dulu tuh patung-patungmu. Karena itu awal perubahan, di situ merubah tuh ke dalam diri. Nah, ada ayat selanjutnya. Apa katanya? Maka Ibrahim membuat patung-patung itu hancur berpotong-potong, tak terkecuali patung-patung yang paling besar. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mengubah semesta ini ketika beliau akan dijadikan imam, apa? Ke dalam. Nah, itulah bedanya pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa lalu melakukan perubahannya ke dalam dulu, dan kebanyakan pemimpin masa kini melakukan perubahannya keluar. Hayang batu robah ari dirina mung. Teu meunang ta narkoba teh keur batur mah. Lanjut. Jadi gimana caranya kita melakukan perubahan? Ini ada kata-kata bagus dari saya. Cinta lebih baik dari kemarahan. Setuju? Setuju apa tidak?
Kalian suka nggak melakukan perubahan dengan marah-marah? Makanya kenapa selama ini situasi tidak berubah? Karena kalian melakukan perubahannya dengan cara marah-marah. Orang yang mau dirubah gelap, kemarahan juga kegelapan. Gelap dilawan gelap, atau tambah poek. Harusnya kemarahan itu dilawan dengan cinta. Karena cinta yang bisa mengalahkan kemarahan. 1, 2. Harapan lebih baik daripada ketakutan. Betul? Betul? Gitu. Yang takut salah, yang takut sesat, selamanya salah dan sesat. Karena hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang berani salah, itulah yang akan meninggalkan kesalahan. Karena saat berani salah, ketika melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Gak enak ternyata melakukan kesalahan itu, maka dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, optimisme. Lebih bagus kan dari putus asa? Betul? Nah, mari kita lihat. Kemarahan, ketakutan, putus asa itu tidak akan pernah mengubah situasi. Yang bisa mengubah situasi itu cuma 3. 1 cinta, 2 harapan, 3 adalah optimisme. Pertanyaan saya, ada cinta nggak dalam diri kita hari ini? Ada? Ada harapan untuk berubah? Ada? Ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan perubahan itu? Ada? Pasti akan berubah. Jadi marilah kita mencintai, marilah kita berharap, marilah kita optimis. Karena dengan itu kita bisa mengubah dunia. Itu. Nah, yang sulit berubah tidak punya ini. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa hidup adalah perubahan. Yuk kita lihat. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Setuju? Tidak mungkin ada kemajuan atau kalau tidak ada perubahan. Nah, negara kita ingin jadi negara maju, sok atuh berubah. Memang berubah itu sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Coba lihat, Allah ingin menyuburkan tanah. Gimana caranya? Caranya gimana? Karena tanah nih di permukaan bumi ini sudah kurang unsur haranya, mineralnya sudah kurang, kata Allah, kamu nanam juga sudah tidak produktif lagi. Sabar, kata Allah, aku akan rubah nih supaya subur. Dong, gunung meletus. Berantakan? Tapi sekarang lihat itu di semua tempat di mana ada letusan gunung, subur, indah. Saya kemarin pergi ke Gunung Papandayan sama teman-teman yang mau jadi panitia untuk milad. Indah sekali ya ayah di sini, ya. Tanamannya kan subur sekali ya di sini. Lihat di bawah Gunung Papandayan itu, wah, kentang, kubis, kucai, luar biasa. Naik lagi ke atas, pemandangannya indah tuh dari atas. Bekas letusan gunung, luar biasa. Berantakan nggak dulunya? Sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Begitulah cara semesta melakukan perubahan. Hebat nggak? Coba, di setiap ada letusan gunung selalu ada tempat wisata. Betul nggak? Di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu. Kesana lagi di Ciwidey ada Kawah Putih. Di sana ada Gunung Merapi, saya juga udah ke sana. Naik jeep tuh ke atas. Luar biasa. Ada pemandian air panas. Di situ ada cottage, ada resort, ada hotel. Betul? Luar biasa. Pergi ke Garut, ada yang namanya Darajat Pas. Itu dari Kawah Darajat itu. Air panasnya luar biasa. Segar itu, mandi di sana. Jadi perubahan itu seperti itu sifatnya. Sulit di awal, berantakan di tengah, tetapi indah di akhir.
Nah, yang hari ini berantakan. Karena kalian nggak sadar bahwa sebetulnya proses belum selesai. Keluarlah di sini pesimisme, keluarlah di sini putus asa. Karena yang dilihat adalah kenyataan hari ini yang berantakannya. Padahal semesta sedang melakukan perubahan. Dan semesta itu tidak akan pernah membiarkan diri kita, tidak akan pernah kita dibawa oleh semesta untuk berubah. Cuman kita sering tidak ikut menari dengan tarian kosmik dari semesta ini. Betul? Akibatnya apa? Seperti kambing, kalau diikat kemudian dia ikut sama yang nuntun, gak sakit. Tapi diikat kemudian merod, tidak mau ikut yang nuntun, sakit jadinya. Jadi sakit itu karena merod, sakit itu karena gak mau ikut. Jadi sudah dituntun kita oleh Allah, tapi nggak mau ikut Allah, sakit. Sudah dituntun sama Allah, nggak mau ikut Allah, sudah gagal, bangkrut, menderita. Jadi semua penderitaan kita hari ini hanya alarm bahwa kita nggak mau ikut Allah, gitu aja. Jadi itu alarm supaya kita pulang sebetulnya. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Masih ingat klausul saya? Nasib itu ditentukan oleh karakter, karakter ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh tindakan, tindakan ditentukan oleh kata-kata, kata-kata ditentukan oleh pikiran. Jadi sumbernya perubahan nasib adalah pikiran. Jadi oleh karena itu maka ingin melakukan perubahan dalam hidup, ubah aja pikiranmu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi ketika pikiran tentang masa lalu diubah, kan rubah. Semudah itu sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadari mana pikiran, mana kesadaran. Sudah hidup bertahun-tahun sampai sekarang belum bisa membedakannya. Coba, nggak luar biasa itu. Naon wae hirupna teh di dunya teh. Hayang nyaho teh kegiatan si eta. Naon wae hirupna gitu. Udah usia puluhan tahun, sudah di atas kepala 6. Sengaja saya kepala 6 karena saya baru kepala 5. Biasa nggak masuk. Sudah di atas kepala 6. Ini belum bisa membedakan mana pikiran, mana kesadaran. Naon wae atuh. Kamana wae gitu saya pengen nanya. Naon wae atuh pagawean teh. Luar biasa ya. Jika kita tidak berubah, berarti kita tidak tumbuh. Dan jika kita tumbuh, berarti kita tidak hidup. Dan ciri hidup mah tumbuh. Ciri tumbuh berubah. Itu pohon beringin yang saya lempar itu. Itu dulu dilempar oleh saya, dilempar begini sama potnya, itu ke situ. Kenapa saya lempar? Karena ini dulu belum ada bangunan. Jadi saya melempar aja, lempar, udahlah biar tumbuh gitu. Itu rasa terima kasihnya luar biasa. Dilempar aja tumbuhnya kayak gitu. Dan sekarang jadi pelindung untuk itu, coba lihat, udah segede gitu. Kenapa dia berubah? Dulu saya lempar, sekarang boro-boro ya saya bisa melempar dia, nyabut aja udah nggak bisa. Betul nggak? Udah kokoh kayak gitu. Berubah nggak? Berubah. Kenapa berubah? Karena dia tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena hidup. Jadi hidup, tumbuh, berubah, itu ciri hidup. Paham? Hidup, tumbuh, berubah. Mati, cicing wae, terubah. Ari ngaku hirup. Lucu ya. Kayaknya saya katanya, "Ari kamu teh hirup ente?" Ciri orang hirup itu tumbuh dan berubah. Itu ketemu saya 2 tahun yang lalu ngeluh. Ketemu lagi 2 tahun berikutnya ngeluh. 4 tahun berikutnya ngeluh. Naon wae atuh maneh teh.
Ari ngaku hirup, padahal ciri hidup itu adalah tumbuh dan berubah. Tumbuh tidak, berubah tidak. Saya kasih tahu para sahabat, tumbuhnya fisik kita itu tidak disebut pertumbuhan sebetulnya. Karena pertumbuhan itu tumbuhnya kedewasaan kita. Karena kalau ngukur pertumbuhan dari fisik loba nu karolot. Kalah jiga bubudakeun. Iya. Aing ngaku mah kolot tapi bubudakeun. Tah eta loba teuing ulin jeung momobilan. Iya. Ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri sini. Kalau kalian masih bubudakeun, loba teuing nyoo momobilan. Yang sebelah kanan lamun bubudakeun keneh, loba teuing nyoo orok-orokan. Karena itu ya terjebak oleh permainan. Tidak dapat pelajaran dari permainan ini. Jadi yang sebelah sini bubudakeun, ibu budakeun. Nu ieu mah resepna orok-orokan, nu ieu mah resepna momobilan. Gitu disebutnya teh ku budak ayeuna mapan mager. Saya juga gaul tahu anak muda karena punya anak gadis, mager, malas gerak. Sudah mager fisiknya, iya, udah tidak berhenti makan. Mager juga mentalnya. Ini kalau sudah mager urusan mental, ini luar biasa. Maaf ya, saya tuh menghargai kalian yang datang ke tempat ini. Saya yakin ya, kalian tuh orang-orang yang mau berubah, yang sadar kalau kalian ada dalam kegelapan, sadar bahwa sebetulnya di tempat sana ada cahaya. Ketika sadar bahwa kita ada dalam kegelapan, maka kita akan menemukan cahaya. Tapi orang yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Jadi saya kasih tahu ya, Allah itu akan menghendaki orang-orang yang punya kehendak. Kalau kalian mau berubah, semesta akan menyediakan sarana untuk perubahan itu. Percayalah, di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Ini jalan dibukakan luar biasa. Ya, keren ya. Jadi saya ucapkan selamat deh. Walaupun masih mager-mager, tapi lumayan lah. Udah datang di sini berarti udah mau berubah. Kenapa mau berubah? Sian disebutkan paeh. Habis kajian gini kan gampang ya, kajian dengan saya. Sian disebutkan paeh. Hayang disebut hirup. Dah hirup mah tumbuh. Betul? Tumbuh berarti berubah. Awas ya, bukan tumbuhnya fisik sekali lagi, karena pertumbuhan fisik tidak masuk dalam konteks perubahan. Yang saya maksud di sini adalah tumbuhnya kedewasaan kita. Ya. Jadi ulang tahun itu ulang tahun. Kenapa sering meniup lilin? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ngarti gente? Paham nggak? Ini yang suka ulang tahun. Ditanya tiup lilin juga nggak ngerti. Tapi hayang we tiup lilin teh, teu ngarti oge. Lilin itu datang dan pergi. Karena yang tidak datang dan pergi ini nih keabadian. Nih, Sang Hyang Taya. Aya we, tiba heula ge kieu we. Lilin mah aya jeung eueuh. Diayakeun ku urang, nu ngayakeun, dieuweuhkeun ku urang. Aya ku ayana eueuh ke eueuhna. Gitu lilin. Artinya kalau sudah dewasa, sudah ulang tahun, harusnya menjadi dewasa. Apa artinya? Harus sadar, aya jeung eueuh teh jeunan urang. Kan lilin kadang nyala, kadang tidak. Itu aja. Yang ada tuh ini nih Sang Hyang Taya. Aya we ieu. Betul? Itu. Dan lilin juga lambang dari cahaya. Cahaya mendatang dan pergi. Panon poe itu adalah tinggal dalam kegelapan. Awas jangan salah. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Kenapa terang? Karena sekarang ini ya gelapnya dia, penutupnya dia, gelapnya dia ditutupi oleh cahaya dia sendiri. Makanya gelapnya nggak ada. Coba bumi kita.
Ini sekarang terang, ya. Nanti malam ini terang pergi. Sesana naon? Sekarang saya tanya, apakah di balik terang ini ada gelap? Ada. Gelap itu abadi, sedangkan terang datang dan pergi. Kayaknya nanti belajar meditasi di tempat yang gelap sekali. Nanti saya ajarkan nanti. Tidak gelap. Justru di situ kita menemukan kesejatian. Karena cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ditiup lilin. Artinya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ketika ditiup, kembalilah pada kegelapan. Kembalilah kepada keabadian. Gitu maksudnya. Suka ulang tahun kan? Dirayakan, ngerti gente. Potong kue. Ah, ini saya nggak bisa nih kalau ini ngertiin. Ini nggak ada ini. Kalau sudah masuk sini nggak ada, ya udah makan aja. Jika kita mengubah cara kita untuk melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah, betul? Jadi sebetulnya perubahan tidak selalu keluar. Kalau kita ingin, ya, melakukan suatu perubahan, bisa juga kita melihat cara kita melihat. Kita mengubah cara kita melihat sesuatu. Begitu kita mengubah cara melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah. Betul? Hebat sebetulnya. Nah, kita ini sulit untuk mengubah cara di sini. Cara melihat susah dirubahnya. Hayang kitu wae. Yang ingin berubah itu yang dilihat. Padahal yang dilihat kita tidak punya kuasa mengubahnya. Kita hanya punya kuasa untuk mengubah cara melihat. Gitu. Betul nggak? Iya. Gimana cara melihat Bandung supaya robah? Lihat Bandung jangan dari beca. Coba lihat Bandung dari ketinggian. Robah itu. Bandung teh dilihat dari cara yang berbeda, dilihat dari tempat yang berbeda. Sama kehidupan kita seperti itu. Ya. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh. Kedewasaan adalah ketika berhenti membuat alasan. Dan orang yang terus mengeluh, orang yang terus membuat alasan, sebetulnya dia sedang tidak mau mengubah dirinya. Jadi lihat saya semuanya. Saat kita berhenti mengeluh, saat kita berhenti membuat alasan, berarti saat ini pula kita sedang melakukan perubahan. Paham? Oke. Jadi hidup tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jadi mengandalkan kebetulan dalam hidup tidak lebih baik. Tetapi kalau ingin lebih baik hidup, rubah. Contoh, caringin, pohon beringin, saya lempar tumbuh. Gimana ya kalau saya tanam di tempat yang merenah, betul nggak? Mungkin kan lebih baik lagi, kan begitu. Makanya kalau ada perencanaan mungkin lebih baik. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Langkah keduanya adalah penerimaan. Inilah pentingnya, kesadaran, penerimaan. Aduh, ini dua kata yang mahal, kesadaran dan penerimaan. Jadi langkah pertama menuju perubahan adalah sadar. Langkah kedua adalah menerima. Jadi yang disebut dengan menerima itu justru itu merubah. Karena kebanyakan kita mengatakan menerima toswe tampi, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Yang namanya pasrah sumerah, ya, itu sebetulnya adalah menerima dulu, setelah itu rubah. Karena kalau kita menolaknya juga akan datang berulang-ulang. Menikmati kesuksesan membutuhkan kemampuan beradaptasi. Hanya dengan bersikap terbuka terhadap perubahan, kita akan memiliki kesempatan sejati untuk mendapatkan hasil maksimal dari bakat kita. Ada beberapa momen dalam hidup yang membuah kita selamanya, betul? Pernah nggak? Selalu ada dalam hidup momen atau kejadian yang mengubah kita selamanya. Saya yakin para sahabat yang ada di sini
itu karena ada satu momen yang menyebabkan ada di sini. Momen itu bisa apa saja. Bisa duit kita hilang, harta kita hilang, orang yang kita cintai hilang, itu momen namanya. Dan momen itu ada, sebetulnya diadakan semesta agar kamu berubah. Tetapi selama ini kita menolak momen itu karena kita belum mengerti maksudnya apa. Betul? Ulangi, ada beberapa atau satu atau dua momen dalam hidup yang mengubah kita selamanya. Ayo, yang jadi pengusaha mungkin ada momen yang mengubah dia jadi pengusaha. Betul nggak? Iya. Selalu ada momen. Jika kita fokus pada hasil, kita tidak akan pernah berubah. Tapi jika kita fokus pada perubahan, kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita fokus pada hasil, kita tidak pernah berubah. Terus fokus pada hasil. Tapi kalau kita fokus pada perubahan, hasilnya akan kita dapat. Fokus pada perubahan berarti fokus pada proses pada saat kita mau mendapatkan hasil. Ya? Oke. Hidup adalah tentang perubahan. Terkadang menyakitkan, terkadang indah. Dan sebagian besar waktu adalah dua-duanya. Setuju? Ulangi lagi. Hidup itu tentang perubahan. Kadang menyakitkan, kadang indah. Nah, sebagian besar waktu isinya apa? Dua-duanya. Jadi sebetulnya menyakitkan dan indah itu akan selalu hadir. Ternyata kesedihan dan kebahagiaan itu serumah. Tahu? Di ruang tamu ada kebahagiaan, di kamar sudah menunggu kesedihan. Saima. Sadar bahwa dua-duanya serumah. Jadi apa yang mau kita tolak? Serumah. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan terbesar waktu kita. Itulah selama ini kita memboroskan energi dan waktu hanya memikirkan sesuatu yang jelas-jelas teu bisa dirubah. Tanu nyarari hate teh. Ngabeakeun energi dan waktu. Ada nggak orang nyeri hati, sakit hati karena masa depan? Ada? Makanya tong minang ting ningali foto. Iya keur waktu di anu. Ingat si anu ngomongkeun urang. Makanya kalau saya bersyukur waktu kecil saya nggak punya foto. Rek sanu motona. Makanya saya tidak ada kalau ditanya apa kenangan waktu kecil, nggak ada. Coba keur ngalasuluh di foto, sedih kan? Iya keur ngalasuluh beula gitu. Labuh deui kawahangan. Sedih, makanya alhamdulillah saya mah tidak punya foto masa kecil. Makanya saya lihat masa sekarang aja. Saya juga jarang-jarang lihat album gitu. Beda ya dengan ibu-ibu. Bukan. Terus dibukaan teh baeud deh. Salah sorangan dari tinggalian wae. Ya. Kamu saya tidak terlalu tertarik ya untuk menyimpan foto. Ya kecuali Kang Dadan. Karena harus ada arsip. Kalau saya di sini nggak ada foto. Nggak ada. Udah foto milad yang lalu udah pupus sekaliwat. Gitu. Tapi kalau bagian dokumenter mah perlu ya. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat kita ubah selamanya akan menjadi pemborosan yang terbesar. Apa yang tidak bisa kita ubah? Masa lalu. Kemarin saya pintar,
Jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijak, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Itu bedanya orang pintar dengan orang bijak. Jadi orang yang suka ingin mengubah dunia tuh pintar, tetapi belum bijak. Karena orang bijak tidak pernah mengubah dunia, dia ubah aja dirinya ke dalam. Gitu. Kira-kira kalian termasuk pintar atau bijak? Iya, ditanya mah pasti jawabannya bijak. Pengen mengubah situasi di rumah, hayo we keluar, nitah pagawean teh. Lain mere contoh, kaera. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Makanya saya itu sebenarnya sekarang sedang mengubah kalian, tapi kalian tidak merasa sedang diubah oleh saya, karena saya mengubahnya pelan-pelan. Kapan saya bicara frontal sama kalian? Enggak. Jadi buatlah itu nampak sangat kecil dan sepele, sehingga orang bahkan tidak menyadarinya kalau dia sedang diubah. Nih terutama mengubah anak-anak. Hati-hati mengubah anak-anak. Anak-anak itu egonya sedang kuat-kuatnya. Makanya kadang-kadang ada orang tua pasea tajeng budak. Jika can pernah jadi budak wae. Makanya tuh bedanya. Budak mah can pernah jadi kolot. Ngaja ya mah diomongkeun teh. Mengalarti. Ari kolot mah pernah jadi budak. Cing atuh kolot teh ngelehan ka budak. Ieu mah budak disuruh ngelehan wae ka kolot. Gitu. Teh eta bibit pipesayan papesean teh kolot jeung budak teh. Ieu kolotna teu ngarasa jadi budak. Anak tidak pernah jadi orang tua. Karena orang tua mah pernah jadi anak. Ngerti enggak? Jadi orang pintar jangan suka ya benci sama orang bodoh. Da orang bodoh mah belum pernah pintar. Karena orang pintar mau pernah jadi bodoh. Sing sadar we, urang ge pernah gitu, maklum we ka batur. Assalamualaikum, gitu aja. Kalau ketemu orang bodoh kasih salam aja. Makanya ada kata-kata bagus. Ya. Punya musuh 100 tapi pintar lebih bagus daripada punya teman 1 tapi bodoh. Itu sparring partnernya kan kuat. Betul enggak? Musuh 100 tapi pintar, bakal pintar orang, dan musuhnya pintar. Makanya kalau kita tertipu orang, jangan marah. Jangan marah ke orang maksudnya, apalagi marah ke yang tipu. Marah pada diri sendiri, bodoh. Teman pintar mau ketipu, betul enggak? Gitu. Jadi kalau kita ditipu orang itu marah pada diri sendiri, orang teh ketipu keneh, berarti orang teh bodoh. Gitu. Lain nyarekan batur nu nipu. Itu para sahabat. Bukan spesies yang terkuat yang akan bertahan hidup. Bukan orang yang paling cerdas, yang paling responsif yang bisa bertahan hidup, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Ini saya belajar dari Charles Darwin dengan teori evolusinya, dan beliau mengatakan bukan spesies yang terkuat yang bertahan hidup, bukan orang yang paling cerdas yang bertahan hidup, tetapi yang paling bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Jadi kalau kita ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang kuat. Kalau ingin bertahan hidup tidak perlu menjadi orang cerdas sebetulnya. Jadilah orang yang responsif terhadap perubahan. Disitulah sebetulnya ya. Ini saya belajar dari bukunya Evolusi Darwin. Dan Darwin mengatakan seperti itu. Jadi yang bertahan hidup sampai hari ini yang responsif terhadap perubahan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling cerdas. Sama ya, makhluk-makhluk yang hari ini bertahan hidup itu yang adaptif terhadap perubahan. Makanya saya kasih tahu, siapapun yang adaptif terhadap perubahan selalu ngigelan setiap perubahan. Beda banget nage. Beda. Yang suka menolak mah pikasieun. Ya. Jadi orang-orang yang adaptif terhadap perubahan santai.
Ya. Saya kemarin ya di kampus rapat, ada teman saya nyeletuk gini, kapan ya saya bisa kayak Pak Saipul katanya, ginjalnya 1 tapi santai aja. Terus mau apa saya bilang, gitu. Gak kayak kamu ginjalnya 2 cemas terus. Kamu ginjalnya 2 naik gunung aja gak kuat, saya ginjal 1 paling duluan. Kemarin saya ke Gunung Papandayan tuh sama yang ginjalnya 2, berempat tuh. Saya kaget, di belakang ada siapa itu. Jadi yang akan bertahan hidup adalah yang responsif terhadap perubahan. Responsif itu berarti tidak reaktif. Dia itu bisa ngigelan zaman istilahnya. Jadi bisa menari bersama tarian kosmik. Aisyah, kerennya gitu. Ada berarti berubah berarti dewasa berarti terus menciptakan diri sendiri tanpa henti. Jadi ujung perjalanan kita itu sebenarnya menciptakan diri sendiri. Dan siapa yang sudah menjadi dirinya sendiri, itulah orang yang sudah mencapai kedewasaan. Makanya orang yang selalu peduli dengan pikiran orang lain, dia menjadi tawanan pikiran orang. Ya, suka begitu? Suka kita ditawan oleh orang. Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Lebih memperhatikan pikiran orang daripada diri sendiri. Sieun diomongkeun batur, sieun di pikiranku batur. Buat apa? Kita jadi tawanan orang selamanya. Ya, berubah sekarang. Jadi kalau mau disebut eksis, ya harus berubah. Berubah berarti menuju kedewasaan. Ciri orang dewasa tentu saja dia menjadi dirinya sendiri, gak pernah jadi orang lain. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh pendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dan cinta membawa perubahan. Saya sudah bilang tadi, perubahan kan tadi 3. Satu apa? Cinta. Yang kedua apa? Harapan. Yang ketiga optimis. Ini salah satunya cinta. Betul nggak? Cinta bisa mengubah kekasaran menjadi kelembutan. Betul? Ini saya kasih tahu, orang sekasar apapun kalau dilembutin, lembut, ada ruang dan waktunya. Orang yang tidak berpendirian bisa jadi berpendirian teguh. Orang yang pengecut bisa menjadi pemberani. Orang yang menderita bisa menjadi bahagia. Itulah hebatnya cinta. Cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Dan kekuatan positif ada pada diri kita semuanya. Jadi kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asal kita yakin dan selalu di jalan yang benar, lanjutkan. Jangan tunduk pada kenyataan. Ini contoh. Banyak kan orang yang suka membicarakan kenyataan. Negara kita begini, begitu. Betul? Ari manehnya naon? Kan banyak yang begitu. Betul? Terus aja mengkritik pemerintah. Ari maneh nyenaon? Kan ada orang yang kerjanya terus aja menyerang orang, dirinya sendiri nggak bikin apa-apa. Banyak yang kayak gini. Banyak sekali. Lucu kan? Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya, yaitu ketidakbenaran. Karena ada orang walaupun dia tidak benar, tapi dia merasa mapan dalam ketidakbenarannya, tidak mungkin memperjuangkan kebenaran. Betul nggak? Kan banyak ya orang yang mapan dalam ketidakjujurannya, tidak mungkin memperjuangkan kejujuran. Dan sekarang kan terjadi situasi ini, betul nggak? Saling membela untuk menutupi kebobrokan masing-masing, gitu lah. Ketika ada satu orang yang jujur, pasti akan dimusuhi. Makanya saya kasih tahu sama kalian, dalam sebuah komunitas yang tidak jujur, ketika kalian jujur, insya Allah kalian akan terasing. Hukum alam, ya.
Itu. Tetapi tetap terhormat dengan kejujuranmu. Suatu saat diangkat topi dengan kejujuran. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa ya, hati-hati ketika kita berada dalam kemapanan, terutama kemapanan ketika berada dalam ketidakbenaran. Berada di zona nyaman padahal nggak benar. Maka kita tidak akan pernah memperjuangkan kebenaran. Karena kita takut kehilangan kemapanan. Betul nggak? Jadi jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. Nih, situasi di luar kita memang berat. Sudah sangat teratur. Kebohongan diulang-ulang bertahun-tahun, kan dianggap kebenaran. Sudah teratur itu. Jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, harus mengatur gimana caranya supaya perubahan itu terjadi tanpa merasa mereka sedang diubah. Ya, bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah. Karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. Dan saya ulang lagi, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Yuk kita simpulkan dulu. Jadi tadi Ibrahim tahu sudah apa yang kita ambil dari hari ini dari profil Ibrahim? Beliau dijadikan imamnya bagi manusia. Supaya jadi imamnya manusia, beliau diundang ke Baitullah. Betul? Untuk memanunggal dulu dong dengan sang penciptanya yang mengutus beliau ke semesta ini. Diundang ke tempat yang aman. Dan setelah itu beliau mencapai puncaknya kesadaran. Ketika beliau sudah mencapai puncaknya kesadaran, lalu beliau melakukan perubahan. Kemana perubahan yang beliau lakukan? Ke dalam. Apa yang dikampakin pertama beliau? Patung, gambar, foto. Ya, kampakin dulu. Karena itu semua simbolisasi dari ketidakmauan untuk berubah. Dan saya bilang tadi, banyak orang yang berada dalam ketidakbenaran, tapi dia berada dalam kemapanan dalam ketidakbenaran, tidak akan menyuarakan kebenaran. Banyak orang yang mapan dalam ketidakjujuran, dan ketidakjujuran sudah memberikan begitu banyak kemapanan pada dirinya, tidak mungkin menyuarakan kejujuran. Setuju? Oke. Kesimpulannya, yuk kita ikut berpartisipasi dalam perubahan. Caranya apa? Rubah diri kita ke dalam. Kita tetap harus selalu optimis. Kita tetap harus punya cinta. Kita tetap harus selalu punya harapan. Siapa yang bisa mengubah hari esok? Adalah orang yang melakukan perubahan di sini, saat ini, sekarang. Tidak usah menunggu. Ingin bahagia? Putuskan saja sekarang bahagia. Jangan menunggu bahagia. Karena orang yang menunggu bahagia selamanya menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.